Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya pembicara pertama. Saya bernama Alifia Aulia Pasyaharani. Saya dari kelompok yang mengangkat judul Pengaruh Gerakan Les Plastik Terhadap Bisnis Air Minum Dalam Kemasan. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan mengapa kita membahas masalah ini. Nah, pertama-tama saya akan memberitahukan latar belakang yang mendasari masalah ini, yaitu air minum. Air yang kita minum atau yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, manusia membutuhkan air setiap harinya, dari usia anak-anak sampai dewasa. Air mineral adalah salah satu komponen penting dalam kebutuhan sehari-hari untuk tubuh kita. Nah, setiap harinya manusia mengkonsumsi 2-3 liter per harinya. Nah, dari hal tersebut, banyak perusahaan yang memfokuskan bisnis mereka ke bisnis air minum dalam kemasan ini. Nah, dan yang pasti kemasan tersebut itu berbahan plastik dari berbagai macam ukuran. Seperti yang kita tahu, plastik adalah salah satu penyumbang sampah terbesar di dunia, di lingkungan kita. Plastik terurai membutuhkan 50-100 tahun. Plastik itu di Indonesia merupakan sampah penyumbang terbesar kedua di dunia. Coba kita bayangkan seberapa banyak sampah yang dihasilkan masyarakat kita dalam pemakaian plastik. Nah, seiring berjalannya waktu, manusia kita sebagai manusia yang peduli terhadap lingkungan sekitar mulai sadar dan peduli akan lingkungan sekitar. Nah, di sini muncullah gerakan les plastik. Gerakan les plastik ini adalah mengurangi atau bahkan tidak memakai sama sekali barang yang berbahan plastik. Ya, berbahan plastik di sini bukan benda yang berbahan plastik tapi kita tidak gunakan, tapi plastik di sini adalah benda atau bahan yang sekali pakai langsung buang, begitu konteksnya. Nah, dan gerakan les plastik ini hadir dan bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik di masyarakat, dan bahkan tidak sedikit orang yang sudah berhenti memakai barang yang berbahan plastik sekali pakai. Nah, sekali pakai, contohnya ini yang kita bahas sekarang, itu air minum dalam kemasan. Air minum dalam kemasan ini kan berbahan plastik. Sudah tentu plastik atau botol plastik yang kita pakai untuk konsumsi air tersebut pasti kalau habis langsung dibuang. Nah, itu yang salah satu contohnya plastik yang sekali pakai. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi perusahaan air, yang kita tahu bersama bahwa bahan produksi utama dari kemasan air mineral dalam kemasan yaitu uang. Nah, jika manusia terus-menerus dalam aksi les plastik ini, hal ini akan berdampak pada perusahaan air minum dalam kemasan. Nah, dan itu dampaknya itu entah baik atau buruk. Bisa jadi perusahaan air minum dalam kemasan ini akan menutup perusahaannya atau bubar. Maka dari itu, kita dari kelompok yang mengangkat judul Pengaruh Gerakan Les Plastik Terhadap Bisnis Air Minum Dalam Kemasan ini bertujuan untuk menjelaskan dampak dari adanya gerakan les plastik ini terhadap perusahaan air di luar sana. Nah, dan kita juga akan menjelaskan dampak gerakan tersebut terhadap profit dari perusahaan air tersebut. Karena saya rasa sudah cukup untuk saya berbicara di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Rayandra, jurusan Administrasi Bisnis angkatan 2019, kelas AB 4307. Dan sekarang saya akan menjelaskan bagian kedua.
yaitu kajian pustaka dari artikel kelompok kami yang berjudul Dampak Gerakan Less Plastik terhadap Perusahaan Air Minum dalam Kemasan di Indonesia. Dan poin pertama yaitu sejarah penggunaan bahan dasar plastik. Plastik pertama kali dikenalkan pada sebuah eksibisi internasional di London, Inggris pada tahun 1862 oleh Alexander Parkes. Plastik temuan Parkes disebut Parkesin. Sayangnya, temuan ini tidak bisa dimasyarakatkan karena mahalnya bahan baku yang digunakan. Kemudian pada tahun 1907, bahan sintetis pertama buatan manusia ditemukan oleh seorang ahli kimia dari New York, Leo Baekeland. Dirinya mengembangkan resin cair yang diberi nama bakelit. Materi baru ini tidak terbakar, tidak meleleh, dan tidak mencair dalam larutan asam cuka. Pada tahun 1933, Ralph Wiley, seorang pekerja lab di perusahaan kimia Dow, secara tidak sengaja menemukan plastik jenis lain, yaitu polyethylene chloride, atau populer dengan disebut saran. Saran pertama kali digunakan untuk perawatan militer, namun belakangan diketahui bahwa bahan ini cocok digunakan sebagai pembungkus makanan. Saran dapat melekat di hampir setiap perabotan seperti mangkok, piring, panci, dan bahkan di lapisannya sendiri. Lalu E.W. Feichett dan R.O. Gibson yang bekerja di Imperial Chemical Industries Research Laboratory menemukan polyethylene. Temuan mereka ini mempunyai dampak yang amat besar bagi dunia karena bahan ini ringan serta tipis. Pada masa Perang Dunia II, bahan ini digunakan sebagai pelapis untuk kabel di bawah air sebagai isolasi untuk radar. Pada tahun 1940, penggunaan polyethylene sebagai bahan isolasi mampu mengurangi berat radar sebesar 600 pounds atau sekitar 270 kg. Setelah perang berakhir, plastik inilah yang menjadi semakin populer dan digunakan untuk membuat botol minuman, jeragen, tas belanja atau tas kresek, dan kontainer untuk menyimpan makanan. Berawal dari pembungkus roti, penggunaan plastik secara massal dimulai pada tahun 1974, ketika perusahaan-perusahaan retail raksasa di Amerika Serikat seperti Sears, Jordan Marsh, yang mulai menggunakan kantong plastik sebagai alternatif kantong kertas. Pada tahun 1977, kantong plastik mulai dipergunakan di toko-toko kelontong di Amerika Serikat dan Kanada. Plastik merupakan material yang baru secara luas dikembangkan dan digunakan sejak abad 20 yang berkembang secara luar biasa. Penemuan plastik adalah hal yang sangat membantu kehidupan manusia, karena kita dapat mengganti hal-hal yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dengan bahan dasar yang lebih ringan dan mudah dibawa kemana-mana. Karena pada dasarnya setiap penemuan bertujuan untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih praktis. Dan sekarang kita beranjak ke poin kedua, yaitu perkembangan perusahaan air minum dalam kemasan di Indonesia. Menurut Direktur Industri Minuman, yaitu Bapak Abdul Rohim, produk AMDK di industri seluruh negeri sudah mampu kompetitif di pasar internasional. Pada periode Januari sampai November 2018, ekspor produk air mineral mencapai 101 dan 950 ribu ton dengan nilai valuasi 16,78 juta dolar. Rohim pun menjelaskan, AMDK merupakan produk yang standar mutu dan keamanan pangannya telah diberlakukan secara wajib melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78 Tahun 2016 tentang pemberlakuan standar nasional Indonesia air mineral, air demineral, air mineral alami, dan air minum embun secara wajib. Penyusunan SNI tersebut dilakukan oleh komite teknis yang terdiri dari perwakilan pemerintah, akademisi atau ahli, masyarakat, dan produsen dalam penyusunannya. Juga mengacu pada standar internasional seperti Codex Alimentarius Committee dan WHO. Sehingga produk AMDK yang beredar di pasar telah sesuai dengan standar yang berlaku, wajib. Regulasi standar ini berlaku baik untuk produk AMDK yang diproduksi dalam maupun di luar negeri, untuk dapat beredar di Indonesia. Kemudian pengawasan SNI dilakukan secara berkala mulai dari air baku, proses produksi, produk akhir, sampai dengan pengawasan produk. Ketua Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan Indonesia, Bapak Aspadin Rahmat Hidayat, meyakini bahwa permintaan AMDK akan tumbuh 10% pada tahun 2019 karena adanya agenda pemilu. Kami melihat kondisi di Indonesia juga sangat kondusif.
kalau keadaannya kondusif tentu akan berdampak positif terhadap konsumsi minuman di dalam negeri. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto menegaskan industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor manufaktur andalan dalam memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Capaian kinerjanya selama ini tercatat konsisten terus positif, mulai dari perannya pada peningkatan produktivitas, investasi, ekspor, hingga penyerapan tenaga kerja. Dengan berkembangnya industri air minum dalam kemasan di Indonesia, menguntungkan karena meningkatkan perekonomian Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar pabrik air minum. Sekarang kita beralih ke poin ketiga, yaitu gerakan less plastik sebagai gaya hidup. Less plastik adalah sebuah gerakan yang telah dimulai dari tahun 2016 oleh orang-orang yang peduli terhadap lingkungan dan mengurangi penggunaan bahan dasar plastik untuk kehidupan sehari-hari demi mengurangi sampah yang ada di Indonesia. Gerakan ini sudah dimulai dari sejak tahun 2016. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menyebut kampanye bahaya penggunaan plastik atau less plastik telah membuahkan hasil. Jumlah komposisi sampah turun dari 16% dari tahun 2016 menjadi 15% pada tahun 2018. Direktur Pengelolaan Sampah KLHK, Nofrizal Tahar, mengatakan masyarakat sudah mulai menerapkan gaya hidup minim sampah. Ini adalah dampak dari gaya hidup dan kampanye less plastik. Sekarang masyarakat membawa tas belanja dan tidak menggunakan plastik. Data Asosiasi Industri Plastik Indonesia atau INAPLAS dan Badan Pusat Statistik BPS mengatakan jumlah sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun, dan sebanyak 3,2 juta ton diantaranya dibuang ke laut atau 10 miliar lembar plastik per tahun. Nofrizal menambahkan, Indonesia punya target ambisius mengurangi 75% sampah plastik pada tahun 2025. Oleh karena itu, KLHK berharap gaya hidup less plastik dapat terus menjadi gerakan masif yang dilakukan bersama-sama. Gerakan less plastik memang sudah selayaknya dikenalkan pada masyarakat luas dari dulu. Karena dengan ini orang-orang akan lebih sadar dan mencintai bumi yang tempat tinggal kita bersama-sama. Dan penggunaan plastik tentu tidak bisa dihilangkan sama sekali. Ada banyak hal yang memang membutuhkan plastik sebagai bahan dasarnya. Tapi kita sebagai orang yang peduli terhadap lingkungan sekitar, kita dapat mengurangi pemakaian plastik sebisa mungkin dan memulai dari hal-hal kecil, seperti membawa tas sendiri saat belanja ke minimarket atau menggunakan sedotan dari besi. Mudah-mudahan dengan memulai dari diri sendiri bisa membuat orang-orang lain di sekitar kita ikut tergerak hatinya dan menjadikan gerakan less plastik sebagai gaya hidup. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Dimas Fauzi Putra. Dan di sini saya akan menjelaskan bagian 3, yaitu analisis. Analisis tentang dampak atau pengaruh less plastik terhadap perkembangan bisnis AMDK atau air minum dalam kemasan di Indonesia. Yang pertama akan saya bahas adalah tentang produksi limbah plastik di Indonesia. Limbah plastik di Indonesia terus meningkat karena seiring pertambahannya penduduk dan ekonomi serta perubahan dalam konsumsi masyarakat. Menurut KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, produksi limbah plastik di Indonesia mencapai 65,2 juta ton. Dan dalam perkiraan itu, tahun 2025 jumlah penduduk di Indonesia akan mencapai 284.829.000 juta ton. Menurut SWI Sustainable Waste Indonesia, produksi sampah plastik itu 14%, sedangkan sampah organik 60%. Sisanya sampah kertas, kayu, metal, dan lain-lainnya. Dalam buku Jambek, Indonesia merupakan peringkat kedua penghasil sampah plastik ke laut setelah Cina, yaitu 182,2 ton. Faktor yang mempengaruhi penggunaan plastik di Indonesia itu ada 2. Yang pertama adalah mudah dipakai dan sebagian ada yang bisa didaur ulang. Namun, jika persepsi masyarakat tetap seperti ini, itu akan mengurangi atau mengikis lingkungan kita dan lingkungan menjadi tidak sehat. Dan yang kedua, adanya
perkembangan bisnis AMDK. Perkembangan bisnis AMDK, kenapa sih? Oke, sekarang aku jelaskan. Yang pertama, kebutuhan masyarakat itu akan air minum semakin meningkat, terutama di kota Jakarta. Makanya bisnis AMDK terus memproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Walaupun ada RBU, Recycle Business Unit, namun RBU itu tidak tersedia di semua kota, hanya beberapa kota di Indonesia. Makanya 100% daur ulang itu tidak semuanya 100% dapat didaur ulang karena belum tersedianya keseluruhan. Lalu yang akan aku jelaskan adalah tentang bukti konkret penggunaan les plastik ini. Di Bandung ada yang namanya program GIDKP atau Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Diet kantong plastik ini bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat. Masyarakat masih ada yang memandang bahwa plastik itu masih dapat digunakan dan masih memiliki nilai guna serta dapat didaur ulang. Untuk itu, GIDKP ingin merubah persepsi tersebut. Agar dapat merubah persepsi tersebut, mereka melakukan pendekatan dalam human relation. Makanya terus menerus, walaupun di sini baru di Bandung, mudah-mudahan ini dapat berkembang terus sampai seluruh Indonesia. Lalu apa sih pengaruhnya les plastik terhadap perkembangan bisnis AMDK ini? Sebenarnya sih menurut saya tidak ada. Karena seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, air minum itu sangat dibutuhkan. Setiap orang itu butuh minum, butuh makan, butuh yang lain-lainnya. Cuman yang paling penting adalah minum. Setiap orang membutuhkan air minum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Makanya sebenarnya itu pengaruh les plastik ini tidak terlalu dapat mengurangi penggunaan plastik. Tetapi dengan melalui program GIDKP dapat diharapkan dapat merubah atau menurunkan secara signifikan dalam penggunaan plastik yang berlebihan. Semua itu demi lingkungan kita dan sebagai kesehatan lingkungan serta manusianya itu sendiri. Sekian penjelasan tentang analisis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nina Putri. Di sini saya akan menjelaskan bagian penutup, yaitu simpulan dan saran. Nah, bagian simpulannya ini hasil penelitian dari pengaruh gerakan les plastik terhadap bisnis air minum mengungkapkan bahwa ada partikel-partikel plastik yang terdapat di dalam botol, yaitu seperti Aqua, Danone, dan Nestle. Nah, Nestle pun telah memulai uji coba mikroplastik secara internal bahwa partikel-partikel yang terdapat di dalam kemasan air minum tersebut tidak terdeteksi. Nah, air minum kemasan ini merupakan bahan pangan olah yang membutuhkan SNI dan tergolong amat sangat ketat untuk diproduksinya. Dan sehingga sebagai produsen air minum, Aspadin pun akan terus mengamati isu mikroplastik yang terdapat di dalam air kemasan tersebut dan akan mengikuti setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak wewenang. Nah, masyarakat pun masih sangat khawatir akan adanya isu mikroplastik yang terdapat di dalam air kemasan tersebut karena dampaknya itu akan berpengaruh bagi kesehatan dan juga masyarakat ingin pihak otoritas pun akan terus mengamati mikroplastik tersebut yang terdapat di dalam air kemasan. Nah, sarannya ini yaitu pemerintah harus melakukan pengimbauan terhadap plastik yang sekali pakai, dan pemerintah pun harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya agar masyarakat pun
terhindar dari mikroplastik ini yang terdapat dalam air kemasan, dan sehingga kesehatannya pun akan tetap terjaga. Dan juga pemerintah mengimbaukan agar masyarakat selalu menggunakan plastik secara sekali pakai. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.